Karena ana urid anta turid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi wallahu yaf'al ma yurid. Yang akan berjalan adalah keinginannya Allah, dan keinginan Allah itu adalah keinginan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya untuk Indonesia. Salah satu pertanyaan yang mengemuka hampir setiap saat dalam hidup kita, terlebih di suasana akhir tahun dan awal tahun seperti saat ini, adalah, ya Allah, aku kapan? Kapan dalam segala hal? Ya Allah, aku kapan nikahnya? Ya Allah, kapan aku kayanya? Ya Allah, kapan aku diterima kerja di tempat ini, tempat itu? Ya Allah, aku kapan lulusnya? Ya Allah, aku kapan ini dan itu? Intinya kapan dan kapan itu selalu menghantui kepala kita. Banyak sekali triggernya. Salah satu triggernya adalah pergantian tahun seperti saat ini. Kita baru ingat, oh iya, tahun lalu teman kita udah beli ini dan itu. Kita kapan ya? Salah satu trigger lain adalah ketika kita melihat teman kita sudah begini dan sudah begitu. Kita kapan ya? Ya Allah, kita kapan giliran punya anaknya? Kenapa mereka yang lebih dulu kita menikahnya, kok malah mereka yang lebih akhir menikahnya lebih dulu mendapatkan anaknya? Itu adalah pertanyaan yang wajar bagi kita. Lantaran sebagian kita cenderung memiliki matematika sendiri yang berbeda dengan matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matematika kita cenderung bersifat kuantitatif, sedangkan matematika Allah adalah cenderung bersikap kualitatif. Matematika kita ingin kecepatan, matematika Allah ingin ketepatan. Matematika kita pokoknya segera mungkin. Matematika Allah pokoknya pas waktu terbaik diberikannya. Karena itu penting bagi kita untuk menyadari bahwa pemilik waktu ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika orang bertanya dari seorang sahabat Nabi kepada Nabi, kapan as-sa'ah atau waktu, maksudnya hari kiamat, kata Allah kepada Nabi dalam Al-Quran, katakanlah bahwa sang pemilik waktu itu yang mengetahui kapan kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bukan hanya kiamat, pemilik waktu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Yang mengetahui adalah Allah. Kita hanya bisa merencanakan sepresisi mungkin, tapi kapan benar-benar adalah Allah. Sebagai contoh, manusia memprediksi bahwa besok akan hujan, tapi belum tentu besok hujan. Manusia memprediksi bahwa anak yang dikandung olehmu akan lahir tanggal sekian atau tanggal sekian. Tapi apakah benar di tanggal segitu? Kita gak pernah tahu. Kita hanya bisa merencanakan dan memprediksi. Tapi yang menentukan dan memastikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang mengetahui segala sesuatu yang gaib tentang waktu. Karena itu yang pertama adalah serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kita merencanakan saja, tapi serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena itu kita dituntut untuk tidak mengatakan bahwa saya akan melakukan ini besok. Kata Allah, jangan berkata seperti itu, tapi katakan insya Allah. Kalau Allah merestui, kalau Allah meridhoi, karena sang pemilik waktu adalah Allah. Karena itu jangan pernah merasa kita pemilik waktu. Pemilik waktu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu mengatakan insya Allah dan selalu menyerahkan kepada Allah. Kita rencanakan saja, selebihnya biarkan Allah. Dan selalu berhusnudzon bahwa ketika waktu yang kita rencanakan tidak sesuai dan diganti dengan waktu lain, bahwa itulah yang terbaik untuk kita berdasarkan kemauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ana urid anta turid.
Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi wallahu yaf'al ma yurid. Yang akan berjalan adalah keinginannya Allah, dan keinginan Allah itu adalah keinginan yang terbaik. Kapan waktunya? Biarkan Allah yang menyerahkan. Karena kita tidak pernah tahu mana yang terbaik. Bisa jadi kita lebih cepat menikahnya, tapi lebih lambat punya anaknya. Bisa jadi kita lebih cepat punya anaknya, tapi lebih lambat pertumbuhan anaknya. Kita tidak mengetahui segala sesuatunya. Karena itu ikhlaslah, serahkan waktu ini kepada pemiliknya. Dan pemilik waktu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan sibuk untuk bertanya tentang, ya Allah, aku kapan? Tapi persiapkan diri kita untuk kapan saja Allah menentukan sesuatu itu untuk kita. Jangan bertanya, ya Allah, kapan aku kaya? Tapi siapkan mental kita untuk kaya. Sehingga ketika kita kaya, kita tidak sombong dan lupa kepada Allah. Kita tidak pelit. Jangan bertanya, ya Allah, aku kapan nikahnya? Tapi selalu siapkan diri kita untuk menikah. Sehingga ketika menikah, kita akan sukses. Tidak akan bercerai, akan membina keluarga dengan bahagia, dan lain sebagainya. Jangan bertanya, ya Allah, kapan aku punya anak? Tapi siapkan diri kita untuk menjadi orang tua. Agar ketika diberi anak kita tidak diterlantarkan. Anak kita diberi pengasuhan yang baik. Jangan sampai kita tanya kapan punya anak, tapi kita tidak pernah siap punya anak. Sehingga ketika punya anak, na'udzubillah min dzalik, kita zalim. Kita zalim kepada anak kita. Kita tidak berbuat baik kepada anak kita. Bahkan yang dibutuhkan oleh kita adalah pada titik tertentu kemisteriusan. Manusia butuh kemisteriusan tentang waktu itu. Kalau kita tahu kapan waktu mati kita, sungguh hidup kita tidak akan nikmat. Misalnya Anda tahu bahwa Anda akan hidup 30 tahun. Anda tidak akan bisa menikmati hidup ini. Karena terus dibebani, dibayang-bayangi, diimajinasikan waktu yang semakin sedikit itu. Karena itu bersyukurlah ketika kita tidak tahu tentang waktu kita. Karena dengan kemisteriusan itu kita jadi enjoy menjalani hidup dan surprise ketika mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kita sudah tahu segala ceritanya dalam waktu ini dan itu, nggak akan ada surprise. Surprise yang mengasihkan itu adalah karena kita misterius tentang waktu itu. Kapan kita sukses, kita nggak pernah tahu. Sehingga kita akan asyik ketika mendapatkan kesuksesan. Lantaran apa? Lantaran kemisteriusan dalam kesuksesan itu. Dan yang ketiga adalah ketika waktu itu datang kepada kita, maka sudah sepatutnya kita tidak pernah menyia-nyiakan waktu itu. Karena itu tugas kita adalah kemudian ketika waktu itu datang, kapan yang kita tanyakan itu datang, maksimalkan untuk sebagai bentuk mensyukuri atas karunia yang Allah berikan berupa waktu itu sendiri. Jadi ketika waktu itu datang, kita maksimalkan. Karena itu marilah kita menjadi orang yang mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang rugi adalah orang yang kehilangan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu selalu rugi. Karena kenapa? Karena ketika diberi waktu kita tidak manfaatkan dengan baik. Seringkali kita akan merasakan pentingnya waktu justru ketika kita kehilangan waktu itu. Ketika kita lagi santai, kita tidak menikmati kesantaian kita. Tapi ketika kesantaian itu, waktu santai itu hilang, baru kita menyesal. Seharusnya kemarin waktu santai saya digunakan untuk bertemu dengan orang tua saya, untuk ini dan itu. Tapi itu baru datang ketika kita sudah tidak memiliki waktu itu sendiri. Dan yang keempat adalah jadilah manusia yang mengendalikan waktu, bukan dikendalikan oleh waktu. Jadilah manusia yang selalu merencanakan segala sesuatunya, bukan yang melakukan segala sesuatu seadanya aja, sekenanya aja. Tapi persiapkan segala sesuatunya agar kita mengendalikan oleh waktu. Jangan jadi manusia yang dikendalikan oleh waktu. Kenapa melakukan ini? Ya karena waktunya lagi kosong aja. Kenapa melakukan itu? Ya karena lagi pas aja. Enggak. Rencanakan segala sesuatunya. Karena seorang muslim adalah seorang yang bergerak segala sesuatunya berdasarkan perencanaan yang baik. Sehingga kita menjadi pengendali atas waktu. Jangan kita tidak mengendalikan waktu. Sehingga
Ya sudah, hidup kita gak terkendali, gak ada target, karena hidup dikendalikan oleh waktu. Jadilah orang yang mengendalikan waktu, sehingga dia tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang penting kita awalkan waktunya, mana yang tidak penting kita nomor duakan waktunya. Jangan sampai waktu yang menentukan kita, oh ini yang nomor satu karena waktunya. Enggak, tapi waktu yang dikendalikan oleh kita. Ini diawalkan karena ini penting, bukan karena waktunya. Bisa jadi kita harus melepaskan sesuatu untuk sesuatu yang lebih penting. Meskipun secara waktu seharusnya kita mengutamakan itu. Tapi karena yang lebih penting adalah ini, maka kita utamakan ini dan kita gak apa-apa lepaskan itu. Lepaskan waktu untuk jalan-jalan padahal lagi santai demi silaturahmi, karena kita harus mengutamakan silaturahmi. Lepaskan waktu untuk jalan-jalan dengan istri karena kita akan memanfaatkan waktu untuk ibu kita, karena ibu kita lebih penting waktunya, karena beliau lebih lama tidak bertemu kita ketimbang istri kita. Artinya kendalikanlah waktu. Dan pada akhirnya kekuatan utama kita terkait ketidakmampuan kita mengendalikan waktu ini adalah doa. Kita berdoa untuk Allah memberikan waktu terbaik bagi segala sesuatu. Karena segala sesuatu menjadi baik kalau waktunya pas, dan segala yang baik tidak menjadi indah kalau waktunya tidak tepat. Ketika waktunya tepat, segala sesuatu menjadi indah. Bahkan sakit pun, kalau waktunya pas saat kita pengen istirahat, maka sakit itu kita syukuri. Alhamdulillah sakitnya pas kita lagi libur, pas kita mau istirahat. Tapi kalau waktunya tidak tepat, jangankan rasa sakit, rasa bahagia saja. Kalau waktunya tidak tepat, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan itu. Misalnya, kita dapat voucher untuk jalan-jalan bersama keluarga, tapi bertepatan dengan waktu kita untuk melakukan pekerjaan. Maka ketika kita melakukan perjalanan itu, pikiran kita ada di pekerjaan, sehingga kita tidak full dalam menjalani perjalanan itu dengan bahagia. Karena itu, jadilah hamba dari Allah, bukan hamba dari waktu. Berdaulatlah atas waktumu. Ketahuilah mana yang lebih harus diutamakan dan mana yang harus dinomorduakan, dan jadikanlah waktumu tunduk pada skala prioritasmu. Dan skala yang paling prioritas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prioritaskan waktumu untuk Allah. Waktu yang digunakan untuk Allah, maka itulah waktu yang sejati. Waktu yang tidak digunakan untuk Allah, maka itu waktu yang banal, yang sia-sia. Jangan sia-siakan waktu, karena sejatinya waktu itu pendek. Ketika kamu belum menjalaninya seolah-olah masih panjang. Tapi ketika kamu menjalaninya, serasa baru kemarin. Lihatlah orang-orang yang telah tua. Serasa waktu itu begitu cepat melintas dari dia. Tapi kita yang muda seolah-olah waktu masih panjang. Karena itu kita yang muda mari miliki mindset seperti orang tua ketika melihat waktu. Seolah-olah waktu kita sempit. Karena itu kata Sayyidina Ali, sebaik-baiknya kita dalam mengendalikan waktu adalah seolah-olah besok adalah hari kematian kita. Sehingga semua yang kita kerjakan hari ini adalah hal-hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah, karena seolah-olah besok kita akan mati. Sehingga kita memaksimalkan waktu yang ada pada kita. Dan di momentum pergantian tahun ini, jadilah seorang yang mengendalikan waktu. Bikin resolusi apa yang akan Anda kerjakan di tahun ini. Jangan sekenanya, jangan seadanya, jangan seluangnya. Tidak, semua diagendakan dengan baik. Apa yang akan menjadi capaian kita, apa yang akan kita lakukan, dan lain sebagainya. Ketika kita mengendalikan waktu, maka waktu itu akan efektif, akan berkah. Sedikit waktu ketika digunakan untuk kemanfaatan, maka dia berkah. Banyak waktu kalau dia digunakan untuk selain kebaikan, maka dia tidak akan berkah. Berapa banyak orang yang masuk surga hanya karena dalam waktu yang sempit dia melakukan kebaikan. Seorang wanita masuk surga karena dalam waktu yang sempit dia ngasih minum anjing yang kehausan. Seorang pria masuk surga hanya karena waktu yang sempit di akhir hayatnya dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu bukan tentang banyak atau sedikitnya yang kamu miliki, tapi apa yang kamu isi dari waktu itu. Jika
waktu yang sempit kamu isi dengan kebaikan, maka dia akan menjadi waktu yang panjang. Karena di akhirat kelak, di waktu yang abadi itu kita akan mendapatkan keindahan dan kebahagiaan. Tapi waktu yang panjang diisi dengan hal-hal yang sia-sia, maka dia akan lewat begitu saja. Seperti kita yang sering berkata, gak kerasa udah kuliah aja, gak kerasa udah nikah aja, gak kerasa udah punya anak aja. Suatu hari Anda akan berkata, gak kerasa udah sakit aja, dan gak kerasa udah tiada saja waktu yang kita miliki. Betapa sempitnya waktu, berapa panjangnya perjalanan menuju Allah, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maksimalkan waktu yang sedikit ini, yang hanya 60-70 tahun rata-rata umur umat Nabi Muhammad, maksimalkan untuk kemudian menjemput jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan menuju Allah begitu jauh. Belajar sabar saja bisa bertahun-tahun, belajar ikhlas saja bisa puluhan tahun. Sedangkan begitu banyak pelajaran yang harus kita ambil, maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bukan hanya bertanya, kapan kita ini, kapan kita itu. Tapi sekarang kamu ngapain? Karena waktu yang milik kamu adalah sekarang. Belum tentu esok milik kamu. Jangan pikirkan itu. Sekarang kamu ngapain? Karena apa yang kamu lakukan sekarang itulah yang akan menentukan kamu kapan-kapannya itu. Besok, lusa itu kamu jadi apa ditentukan oleh saat ini. Apa yang kamu lakukan saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.